Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran sejarah budaya Islam. Pada materi pelajaran terdahulu, kita membahas tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di mana Rasulullah hijrah ke Madinah. Di antara peristiwa besar tersebut setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, yaitu terjadinya Perang Badar. Apakah anak-anak sudah mengetahui tentang peristiwa Perang Badar? Ya, mungkin kalian sebagian sudah mengetahuinya. Oke, hari ini kita akan mempelajari materi tentang Perang Badar tersebut. Anak-anak, Ibu harapkan kalian semua memperhatikan materi pelajaran hari ini dengan baik dan sungguh-sungguh, sehingga nantinya setelah selesai pelajaran ini kalian bisa mampu. Yang pertama, mengidentifikasi peristiwa Perang Badar dengan baik dan benar. Kedua, kalian semua bisa menyimpulkan apa penyebab terjadinya Perang Badar tersebut, baik dari pihak muslimin maupun dari pihak kafir Quraisy. Nah, anak-anak, sekarang marilah kita mempelajari materi-materi tentang Perang Badar tersebut berikut ini. Setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW beserta umat Islam dari Mekah ke Madinah, masyarakat Madinah menyambut baik kedatangan Nabi dan umat Islam tersebut, terutama kabilah Aus dan Khazraj. Kedua suku tersebut sejak awal telah menyatakan kesetiaannya kepada Nabi dan bersedia membantu beliau dalam menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat Madinah. Perkembangan Islam yang sangat pesat di Madinah membuat kaum kafir Quraisy semakin marah dan berusaha menghancurkan umat Islam di Madinah. Permusuhan kafir Quraisy terhadap umat Islam mengakibatkan beberapa peristiwa penting dalam sejarah Islam. Di antaranya adalah terjadinya Perang Badar. Perang Badar adalah perang pertama dalam dakwah Islam, di mana dengan Perang Badar ini akan menentukan apakah Islam nantinya menjadi sebuah agama dan mengukir peradaban baru di muka bumi. Perang Badar ini terjadi di daerah Lembah Badar, tepatnya 120 km dari Madinah. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah atau 17 Maret tahun 624 Masehi. Di antara penyebab terjadinya Perang Badar adalah kaum kafir Quraisy merasa marah dan merasa dengki melihat perkembangan agama Islam yang sangat pesat di Madinah. Perang Badar ini bermula pada saat rombongan kafilah Abu Sufyan yang kembali dari Syria atau Syam, yang mengirim utusan kepada penduduk Mekah untuk meminta perlindungan atas kafilahnya yang sedang dalam perjalanannya pulang dari Syria. Permintaan itu ditanggapi oleh penduduk Mekah dengan penafsiran bahwa kafilah mereka dicegat oleh umat Islam. Berita tentang penjegatan umat Islam terhadap kafilah Abu Sufyan diterima oleh Abu Jahal. Lalu dia naik pitam dan mengirim pasukannya berjumlah sekitar 900-1000 orang. Pada saat itu, kaum muslimin berjumlah 313 orang, yang terdiri dari 82 orang dari kaum muhajirin dan 231 orang dari kaum Ansar dengan rincian 61 dari Bani Aus dan 170 dari Bani Khazraj. Sedang kaum kafir Quraisy berjumlah sekitar 1000 orang. Sebelum terjadinya perang besar, maka didahului dengan perang tanding atau duel masing-masing diwakili 3 orang. 3 anggota pasukan kafir Quraisy, yaitu Utbah bin Rabi'ah, Saibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah, berhadapan dengan Hamzah
Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah dari pihak umat Islam Madinah. Dalam pertempuran itu, ketiga kafir Quraisy terbunuh. Utbah dibunuh oleh Hamzah, Walid dibunuh oleh Ali, dan Saibah dibunuh oleh Ubaidah. Setelah itu barulah terjadi peperangan antara dua pasukan. Nabi Muhammad memimpin sendiri peperangan tersebut. Pada peperangan itu, umat Islam yang berjumlah 313 dengan perlengkapan sederhana berhasil memenangkan peperangan. Abu Jahal beserta 70 orang pasukan Mekah mati terbunuh. Sementara pasukan umat Islam 14 orang yang mati syahid, terdiri dari 6 orang muhajirin dan 8 orang ansar. Kemenangan di Badar ini memberikan kesan tersendiri baik bagi umat Islam maupun kafir Quraisy Mekah. Di antaranya sebagai berikut. 1. Semakin sulit kekuatan umat Islam di Madinah. 2. Menjadi dasar pemerintahan Nabi di Madinah. 3. Kemenangan militer umat Islam yang pertama. 4. Semangat jihad perang Badar sangat berpengaruh terhadap dakwah Islam pada hari-hari berikutnya. Sampai di sini materi pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.